Selamat malam pemirsa. Ini menjadi sorotan dunia karena bukan hanya Indonesia saja yang fokus untuk mencerna informasi sebanyak-banyaknya dari Palestina. Palestina, Israel, gencatan senjata, tapi pertumpahan darah sudah terjadi. Ada sekitar 250 lebih warga Palestina yang jadi korban jiwa, bahkan perempuan dan anak-anak, mereka adalah warga sipil, juga menjadi korban dari serangan kebrutalan Zionis Israel. Bagaimana ujungnya? Ini negara-negara sudah turun untuk memberikan opsi damai. Apakah itu bisa terwujud? Indonesia kemana ya? Tidak hanya berbagai negara, tapi sejumlah aksi juga dilakukan di sejumlah wilayah di berbagai negara atas nama kemanusiaan. Bagaimanakah seharusnya sikap Indonesia? Langsung saja kita elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa langsung. Selamat malam, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam. Kita sapa juga ada Mbak Monique Rijkers, aktivis pro Israel. Selamat malam Mbak Monique. Kami juga menghadirkan ada Babe Haikal Hasan, penceramah dan juga penggalang dana aksi solidaritas bela Palestina. Assalamualaikum, selamat malam Babe Haikal. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Dan juga Pak Mahfud Siddiq, sekarang Sekjen Partai Gelora. Sebelumnya kita tahu bahwa Pak Mahfud Siddiq ini merupakan mantan Ketua Komisi 1 DPR ya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Tidak terasa suasana lebaran masih ada ya Pak ya? Masih suasana Syawal lah ya. Kami juga akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi dari jalur Gaza Palestina. Kita akan bergabung bersama dengan aktivis kemanusiaan. Ada Muhammad Husin. Assalamualaikum Mas Husin. Kita coba perlihatkan kepada pemirsa. Selamat malam Mas Husin. Sudah terdengar jelas audio Mas Husin. Kami ingin tahu Mas Husin, kondisi terbaru pasca gencatan senjata Israel dan juga Palestina, Mas Husin. Halo. Alhamdulillah ini sudah hari kelima kita memasuki masa-masa gencatan senjata, ya ceasefire, dan warga Palestina sudah mulai melakukan aktivitasnya normal, berangsur-angsur normal, toko-toko mulai buka, pasar-pasar mulai beraktivitas, alhamdulillah. Namun masih banyak korban-korban yang berjatuhan sampai saat ini, dan juga korban jiwa masih berjatuhan. Kenapa? Karena banyak korban-korban luka yang menderita luka parah sehingga meninggal akibat luka parah yang diderita. Di sisi lain, meskipun sudah ada gencatan senjata, namun langit jalur Gaza masih terus dipantau 24 jam oleh pesawat tempur drone tanpa awak milik Israel, milik Zionis Israel, yang tidak juga meninggalkan langit Gaza full 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Namun pada intinya situasi mulai kondusif, warga sudah mulai bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Iya, Mas, kalau kita berbicara mengenai penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh Zionis Israel, Anda bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini? Iya, memang sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 warga itu ditangkap, di antaranya anak-anak, ditangkap dalam operasi penangkapan massal oleh tentara Zionis Israel, oleh kepolisian Zionis Israel di wilayah tepi barat, di wilayah Al-Quds dan berbagai wilayah di sekitar tepi barat lainnya. Dan ini dengan dengan alasan bahwa para korban penangkapan ini ikut serta dalam aksi-aksi pendukung perjuangan di Gaza yang terjadi selama 11 hari. Dan sampai saat ini penangkapan masih terus dilakukan. Militer kepolisian Israel terus merengsek ke beberapa desa dan kampung di wilayah Palestina tepi barat. Belum ada tanda ini akan berhenti. Mas Husin, kami dengar juga gencatan senjata ini kan sudah terjadi. Namun nyatanya di lapangan Mas Husin, apakah benar masih ada pemukim-pemukim Yahudi, masih ada mungkin provokator atau penyerangan kepada warga Gaza meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata? Di antara kesepakatan yang disepakati dalam gencatan senjata kali ini itu bukan semata-mata, bukan hanya berhentinya penyerangan ke Gaza. Jadi diantaranya adalah berhentinya penyerbuan masuk ke wilayah Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Al-Quds. Namun sampai hari ini saya mendapat kabar langsung dari Masjidil Aqsa masih adanya penyerbuan oleh para pemukim ilegal Yahudi radikal masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan dikawal oleh kepolisian Israel dan melakukan aksi provokatif di dalam komplek Masjidil Aqsa, dan ini merupakan sebuah penodaan serta pelanggaran jelas-jelas terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru tercapai 5 hari terakhir. Mas Husin, kalau bisa dijelaskan, tentu ini bukan kali pertama kalau kita melihat sejarah, tapi biasanya berapa lama gencatan senjata ini berlangsung, Mas Husin?
Saya di Gaza sudah 10 tahun, saya sudah merasakan 3 agresi militer di Gaza dan ini kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Tahun 2012 tercapai gencatan senjata hanya berlangsung selama 2 tahun. 2014 terjadi perang besar lagi 60 hari, kemudian setelahnya itu tercapai lagi gencatan senjata dan sampai 2021, artinya 7 tahun berlalu dan saat ini kita kembali ke gencatan senjata dan kita tidak tahu karena kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi ini bangsa yang senang melanggar kesepakatan. Tapi kita berharap semoga ini bisa bertahan lebih panjang, lebih lama. Mas Hussein, dari 3 kali Anda juga hadir di sana menjadi saksi fakta tentang agresi militer dari Zionis Israel. Kalau Anda lihat, ini memang murni tragedi kemanusiaan atau ada unsur agama di balik itu? Karena masih banyak orang yang sampai sekarang mempertanyakan ini. Kalau ditarik terlalu jauh ke sejarah, jangan-jangan ini sudah masuk ke keyakinan seperti itu, Mas Hussein. Iya, ini penting sekali untuk difahami. Saya juga alhamdulillah sudah selesai kuliah di kampus Gaza, di Universitas Islam Gaza. Saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen saya yang merupakan pakar-pakar politik dan sejarah. Dan kita sering berbicara tentang sumber permasalahan Palestina itu apa sih? Apa ini konflik kemanusiaan murni atau ini ada konflik agama? Jadi memang pada dasarnya konflik di Palestina ini adalah konflik hegemoni antara koalisi negara-negara adidaya. Dan saat ini sedang didominasi oleh negara-negara barat yang dipimpin oleh gerakan Zionis dengan ideologinya bernama Zionisme. Dan ya, pada dasarnya ini bukan isu agama, ini bukan konflik agama. Tapi ini tidak ada hubungannya antara Zionisme dengan Yahudi, tidak ada hubungannya. Yang ada, Zionis ini menggunakan agama Yahudi sebagai topeng. Mendompleng agama Yahudi untuk melegitimasi, untuk bisa bercokol di Palestina dengan alasan kepercayaan dan akidah mereka. Dan perlu diketahui bahwa para petinggi Israel hari ini, Netanyahu, Benny Gantz, Revin, semua itu orang-orang sekuler, nggak beragama. Yahudi sekali lagi hanya digunakan kedok agar mereka bisa ada di Palestina. Namun, meskipun ini adalah isu atau konflik hegemoni, tapi di dalamnya juga ingat ada isu kolonialisme. Ya, ini benar-benar yang sedang dilawan oleh Indonesia, yang sedang diperjuangkan Indonesia untuk tidak adanya kolonialisme di dunia. Dan juga selain itu, isu ini juga masalahnya menyentuh langsung ke permasalahan agama. Berdampak langsung pada penodaan situs-situs umat Islam di Palestina. Masjidil Aqsa ini kiblat umat Islam. Ini adalah masjid yang disucikan umat Islam. Jadi wajar kalau umat Islam di Indonesia merasa terpanggil ketika masjid mereka dinodai. Bahkan perlu diingat bahwa beberapa masjid di Palestina ini diubah fungsinya dari masjid menjadi diskotik, dari tempat hiburan. Ini jelas melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu jangan ada narasi-narasi bahwa isu ini murni isu kemanusiaan, bukan isu agama. Ini nggak benar. Ya, ini isu kemanusiaan, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa ada isu konflik agama, ada konflik politik, ada konflik kolonialisme. Ini semua lengkap. Maka dari itu ini penting untuk difahami agar masyarakat Indonesia terutama tidak salah dalam memahami isu peta konflik di Palestina. Baik, Anda menggarisbawahi bahwa ini sebagian besar jelas adalah isu kemanusiaan antara Palestina dan juga Israel. Terima kasih Muhammad Hussein, aktivis yang bermukim di wilayah Gaza, Palestina. Terima kasih. Jaga kesehatan di sana, Mas Hussein. Salam untuk teman-teman di sana. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semoga korban juga tidak bertambah lagi ya, Maria. Kita langsung saja mengajak pemirsa, karena kita nanti akan melibatkan juga dari mantan kepala BIN. Namun kita tahan sejenak, saya minta pandangannya dulu dengan Mbak Monik ini. Mbak Monik Reikels, kita tempatkan sebagai aktivis pro-Israel. Anda juga kabarnya sudah berkali-kali berkunjung ke sana, mengetahui kondisi di sana seperti apa. Kita sebelum ke Mbak Monik, kita langsung ke Pak AM Hendro Priyono terlebih dahulu ya, Mbak Monik ya. Selamat malam Pak AM Hendro Priyono yang merupakan mantan kepala BIN. Pak Hendro Priyono sudah bersama bersama kami. Baik, selamat malam Pak Hendro Priyono. Malam Bapak. Kami ingin tahu Bapak, pandangan Bapak seperti apa konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Karena kemarin statement Bapak cukup mengejutkan kita semua Pak, ketika ini bukan urusan Indonesia. Seperti apa Pak Hendro Priyono? Saya terima kasih loh kalau ada informasi seperti ini ya Pak Muhammad Hussein aslinya dari sana Gaza. Kemudian saya terima kasih kepada negara kita, yang kepala negara kita sudah menyampaikan sikapnya. Terima kasih juga kepada Menteri Negara kita, Menteri Luar Negeri Retno, tadi ditayangkan sudah bicara. Yang pembicaraan
dan statementnya itu mempunyai bobot internasional karena didengarkan oleh PBB. Sehingga ada usaha-usaha untuk gencatan senjata yang kita harapkan tentunya berhasil ya mudah-mudahan. Tapi kan saya bicara itu tidak sebagai kepala negara, tidak sebagai petugas negara, penyelenggara negara, tidak. Saya bicara sebagai rakyat biasa, anggota masyarakat. Saya mengingatkan bahwa kita jangan semuanya terpikat kepada urusan di Palestina Israel itu. Karena negeri kita sendiri kita lagi gawat. Sekarang ini sudah 45.000 kita yang meninggal gitu karena pandemi. Jadi untuk apa kalau kita berduyun-duyun masih rame-rame berdemonstrasi menambah klaster. Bayangkan baru berapa hari yang lalu saya ngomong 45.000 ya. Sekarang 49.000, 4.000 orang meninggal dalam waktu berapa hari. Pak Hendro. Sesuai dengan Ya, kalau kita berbicara mengenai pandemi corona, tentunya semua negara mengalami hal yang sama. Kemudian Indonesia dilihat dari mayoritas masyarakat muslimnya, semua mata negara tertuju kepada Indonesia terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Saya ngomong, kalau kita ngomong kan saya sebagai anggota masyarakat, saya minta masyarakat kita ya lihat kepada rakyat kita gitu. Kalau urusan negara kan udah ada kepala negara, udah ada menteri negara, biar dia yang mewakili negara dan ada bobotnya. Kalau kita bergerak di jalanan kayak gini, bobotnya apa? Buat Palestina juga nggak terima kasih kok, apa? Cuma secara moral aja kita kelihatan. Tapi jangan lupa, kalau kita terus nambah yang mati karena COVID, bagaimana? Padahal kita rakyat kita nih ya. Saudara lihat dong, dari Ambon ke Tual ke Ambon itu 7 jam perjalanan laut. Itu siapa yang bayar? Orang yang sakit kena COVID itu siapa yang bayar? Pada mati di jalan. Kemudian kalau bayar kita itu, kalau sakit COVID, yang bayar pemerintah. Tapi kalau ongkos dari Tual ke Ambon, dari Lamno ke Banda Aceh, dari Tabayun ke Sibolga, orang yang sakit, siapa yang bayar? Kan rakyat. Itu juga kita perlu lihat rakyat itu kita bantu. Masyarakat kita itu juga lihat dong kepada diri sendiri. Sekarang ini kita empat orang tiap jam meninggal. Tentunya kan hal itu juga menjadi fokus negeri ini begitu Pak Hendro. Tapi kalau misalnya kita lihat informasinya pimpinan Hamas juga sempat berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta dukungan terhadap Palestina. Itu bukan urusan yang saya bicara. Saya bicara sebagai rakyat dan anggota masyarakat. Saya menyerukan kepada masyarakat kita ingat keadaan ini. Karena saya juga berkegiatan di situ untuk melihat rakyat kesulitannya. Mereka butuh uang 10 juta sampai 15 juta ongkos orang kalau sakit COVID. Dan sekarang ada 110.000 yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan serius. Mereka butuh dana, mereka butuh perhatian. Pemerintah sudah kasih perhatian kepada masyarakat. Tapi karena persoalan ini persoalan masyarakat banyak juga yang tidak terjangkau seperti yang saya sampaikan. Tolonglah masyarakat dan kalian ini yang pembawa berita nih, para wartawan. Jangan yang terus-terusan diangkat itu tidak ada urusan masyarakat kita yang jauh dari Pak Hendro. Dari kampung saya aja, dari Tanjung Selakor ke Banjarmasin. Baik. Itu nggak pernah ada yang tahu orang meninggal berapa di situ kena COVID. Ngangkut di situ tidak ada usaha. Saya bicara sebagai masyarakat, bukan sebagai penyelenggara negara. COVID, Pak, kami sepakat karena media setiap hari terus memberitakan update COVID, korbannya di mana, bantuannya seperti apa. Tapi kami ingin tahu, tadi Pak Hendro menempatkan diri sebagai masyarakat. Dasar argumennya seperti apa, Pak? Sehingga Indonesia tidak harus ikut campur dengan urusan Israel dan Palestina, Pak. Rakyat kita itu sangat menderita, tidak bisa bayar 10 juta kalau sakit. Sakit COVID, saudara tahu, 10 juta bayarannya. Belum tentu sembuh. Duitnya dari mana? Itu saya mengingatkan aja begitu sebagai masyarakat. Saya tidak mau ikut campur penyelenggara negara. Meskipun sebenarnya dukungan ini justru datang dari masyarakat itu sendiri. Saya tidak mau ngomong urusan luar negeri, saya ngomongin urusan masyarakat. Saya sebagai anggota masyarakat. Kalau saya penyelenggara negara, saya ngomong soal negara. Ini saya ngomong soal masyarakat. Baik. Masyarakat kita jangan sampai lupa diri. Ingat, saya juga masyarakat saya juga bangsa Indonesia. Saya juga terenyuh lihat ini tadi yang disampaikan Pak Muhammad Hussein. Siapa hati manusia biasa yang tidak tersentuh? Sedih kita juga. Tapi mboknya sedih juga dong lihat.
kampung Hendro. halaman kita masing-masing, kampung halaman saya, itu yang saya maksud. Pak Hendro. Bukannya jangan diputar balik seolah-olah saya tidak mau care terhadap urusan pelanggaran kemanusiaan. Pak Hendro Priyono, penderitaan rakyat. kami yakin kalau Jangan soal begitu, kemanusiaan, jangan diputar kami balik. yakin Bapak juga tergerak. Fitnah gitu. Pak Hendro, kalau untuk saat ini, Pak Hendro Priyono, Anda melihat kan angka sumbangan aksi solidaritas bela Palestina itu sudah ada, Pak. Dan bahkan sebagian sudah disalurkan ke sana. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu silahkan aja. Saya senang juga ada sumbangan. Tapi jangan lupa dong nyumbang juga di kampung saya, di kampung kamu, kampung saudara-saudara sekalian. Lihat dong di situ. Saya lihat di Banjarmasin, itu kampung halaman saya lihat bagaimana rakyat juga di sana menderita. Juga masyarakat harus bahu-membahu untuk membantu juga. Jangan semuanya diserahkan pemerintah. Kan banyak yang tidak terjangkau seperti yang saya bilang itu tadi. Itu pemerintah tidak bisa menjangkau sampai semuanya. BPJS saja belum bayar di banyak rumah sakit. Bagaimana rumah sakit mau melayani rakyat kita? Fokus saya itu. Jangan diputar-putar seolah-olah saya tidak care dengan permasalahan di Palestina, Israel. Tidak. Masalahnya saya ngomong sama siapa? Saya kan ngomong sama masyarakat. Ya, kepada bangsa saya. aksi solidaritas tentunya menjadi pilihan masyarakat itu sendiri. Kita, Bapak pun juga menghargai hal ini. Tentunya fokus terhadap negeri ini juga kemudian harus dikedepankan begitu ya. Terima kasih banyak Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono. Selamat malam, Pak Hendro. Malam. Tadi sudah banyak ya, Maria, yang digambarkan oleh bagaimana sudut pandang AM Hendro Priyono. Kami nanti akan meminta pandangan juga dari Mbak Monik dan juga Pak Sulaiman. Pertanyaan jangan lupa ya, pertanyaan untuk masyarakat kita Karena buka. masyarakat juga dapat kemudian bergabung bersama kami di studio untuk bertanya langsung, memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Twitter @catatandemokrasi. Kami tunggu hingga nanti di akhir acara, tapi usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali lagi di Catatan Demokrasi. Langsung saja kita akan minta pernyataan argumen dari Mbak Monik. Dari tadi sudah banyak yang ingin disampaikan. Tadi kita sudah lihat langsung Mbak Monik bagaimana kondisi terkini di Palestina tadi disampaikan oleh Mas Husein. Argumen Anda, Mbak Monik? Ya, terima kasih TV One sudah memberikan saya ruang untuk bersuara. Terima kasih. Saya Monik Rakers, saya wartawan selama 18 tahun. Dan sejak tahun 2016 saya membuat yayasan non-profit untuk mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Dan kalau kita ngomongin Israel pasti nggak jauh-jauh dengan Palestina. Jadi harus berdua ya, duet. Dan kemudian juga tentang Yahudi karena masih banyak misinformasi, salah persepsi. Dan tentang sejarah Holocaust. Kenapa? Karena banyak orang Indonesia yang merasa Hitler itu pahlawan. Nazi itu melakukan tindakan heroik padahal tidak seperti itu. Gitu ya, jadi itu edukasi yang saya lakukan dan setiap kali ada konflik Israel dan Palestina, suka tidak suka pasti akan ramai di sini di Indonesia. Dan yang jelas menurut saya karena saya juga wartawan, selama ini orang Indonesia belum mendapat informasi yang benar tentang Israel, tentang Palestina. Nah, jadi apapun yang terjadi di sana pasti ramai di sini tanpa ada perspektif yang benar. Apa sih sebetulnya masalahnya gitu ya. Menurut Anda seperti apa, Mbak? Nah, satu persoalan yang paling utama adalah soal wilayah. Orang Indonesia belum paham bahwa Israel dan Palestina adalah dua entitas wilayah yang berbeda. Israel berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina berkuasa di wilayah mana? Ada wilayahnya sendiri. Palestina di mana? Tepi barat dan di Gaza. Nah, yang aneh dalam konflik terakhir, kenapa bisa gitu ya, lokasi kericuhan, kerusuhan terjadinya di Masjid Al-Aqsa. Yang adalah lokasinya di Yerusalem. Gaza yang menyerang Israel. Kenapa bisa gitu loh, jaraknya 76 km nih, Yerusalem ke Gaza. Kenapa konfliknya, lokus peristiwanya terjadinya di Yerusalem Timur, tetapi yang bereaksi adanya di Gaza? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Husein nanti. Kenapa tiba-tiba ikut-ikutan? Ibaratnya ya, terjadi sesuatu di Kalimantan, tetapi kemudian yang ramenya di Jakarta. Oke, pertanyaan Sampai Anda situ langsung dulu saja. Mbak, Kita langsung ditanggapi tanyakan Mas ke Mas Husein. Husein. Mas Husein mendengar jelas pertanyaan dari Mbak Monik? Iya, sebetulnya pertanyaan itu sudah menjawab pertanyaan sendiri ya. Kalau orang di Kalimantan,
kemudian mereka dizolimi, ditindas oleh penjajah, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Apakah orang Jawa akan diam saja? Nggak mungkin. Dia akan bergerak, dia akan melawan, karena mereka merasa satu entitas, satu negara. Kalau orang-orang Jawa juga diem, nah ini dipertanyakan nasionalismenya. Itu yang terjadi sebetulnya di Palestina. Ketika orang umat Islam sedang beribadah, lagi baca Quran, lagi sholat di masjid, diserbu oleh kepolisian, diblokade, kemudian dilempari gas air mata. Wajar warga Gaza marah, karena itu juga saudara-saudara kita, itu masjid kita. Iya. Oke, Kalau saya dia klarifikasi aja, ya. Ya, Mas Hussein saya klarifikasi dulu nih. Informasi tentang kewenangan di Masjid Al-Aqsa itu bukan berada di tangan Israel. Kewenangan Masjid Al-Aqsa dan Masjid Golden Dome, Kubah Emas, keseluruhan kawasan Al-Haram Al-Syarif itu di kota tua Yerusalem, di Sion gitu, adalah kewenangan dari Yordania, bukan Palestina. Israel hanya boleh menertibkan setiap pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut. Tetapi Israel tidak berwenang terhadap kawasan itu. Kenapa bisa Israel menyerahkan kepada Yordania? Karena memang pada tahun 1948 sampai 1967, Bapak Ibu, ini kita belajar sedikit sejarah ya. Waktu itu ada perang Arab Israel tahun 1948. Israel merdeka 14 Mei 1948 dan Israel langsung diserbu 5 negara Arab. Dan kelima negara Arab itu akhirnya membagi tanah yang seharusnya menjadi negara Arab Palestina. Gaza dikuasai oleh siapa? Mesir. Tepi barat, Yerusalem Timur dikuasai oleh siapa? Yordania. Tidak pernah Palestina mendapatkan haknya. Jadi Bapak Ibu semua, saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang kita cintai Indonesia ini, belajarlah sejarah. Kenapa ada konflik tahun 1948, kita baru hebohnya sekarang. Gitu ya. Mas Hussein, Kalau ditanggapi misalnya dulu, Mas mau, Hussein. gini, Bang kalau Monik ini porsinya supaya berimbang juga, Bang Monik. iya, Mas Hussein tahu nggak tahun 1948 sampai 1967 Mas Hussein langsung. Gaza adalah di bawah Mesir. Mas Hussein silakan. Ya, pertama tanggapan ini tidak nyambung dengan pernyataan sebelumnya tentang kerusuhan di Masjidil Aqsa dan penyerangan di Masjidil Aqsa. Dan kalau mau melihat sejarah, jangan tanggung-tanggung Ibu, jangan ke 48 sebelumnya. Kok bisa gitu loh ada Israel di Palestina, kenapa ada entitas baru di Palestina yang tadinya damai? Oke, mari kita ulas sesuai permintaan Mas Hussein. Kita mundur Bentar ke dulu, belakang. Baik, Bang Monik kita kasih kesempatan ke Mas Hussein. Orang Yahudi, Kami menghitung orang durasi. Nasrani semua hidup berdampingan. Orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani semua hidup berdampingan di bawah kekuasaan khilafah saat itu ya, Khalifah Abdul Hamid. Tamam? Nah, tiba-tiba kok ada kerusuhan, ada konflik dan tahun 48 tiba-tiba ada sebuah negara yang sebuah bangsa Yahudi yang masuk ke wilayah Palestina secara ilegal, kemudian memproklamirkan diri sebagai sebuah negara. Kalau mau loncat jangan terlalu tanggung. Dan ini saya yakin semua juga paham sejarah ini. Ini semua sudah bukan hal baru dan nggak perlu kita terlalu merendahkan IQ orang Indonesia masalah ini. Ibu Monik bukan satu-satunya orang ahli sejarah di Indonesia tentang masalah Palestina. Jangan terlalu merendahkan bangsa sendiri. Ini kurang tepat bagi saya. Boleh dijawab? Boleh. Oke. Singkat saja, Bang Monik. Iya, jadi Mas Hussein maaf, saya tidak merendahkan bangsa Indonesia. Saya justru sangat menghargai. Karena itu saya tidak ingin bangsa kita ini berlarut-larut masuk dalam konflik yang sebetulnya ada dasar sejarahnya, ada dasar historisnya. Harusnya kita tahu dulu. Kenapa ada bangsa Israel? Bangsa Israel itu merdeka bukan karena mereka memerdekakan dirinya dengan begitu saja. Tetapi ada dasar resolusi dari PBB. PBB lah yang membagi dua tanah menjadi Arab Palestina dan Yahudi Palestina pada tahun 1947. Dan kemudian 33 negara setuju pembagian tanah tersebut, 13 negara tidak setuju. Umumnya Baik, mayoritas iya. Arab. Mbak Monik, sedikit saja.
menurut Anda apa yang melatar belakangi kemudian penyerangan Israel untuk menyerang Masjidil Aqsa kemarin? Israel tidak menyerang Masjidil Aqsa. Al-Aqsa tidak diserang. Oke. Kalau Anda melihat dalam berita-berita di Iran, situs-situs, nah mungkin Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya hari Jumat terakhir bulan Ramadan, ini Anda harus cek juga ya. Oke, baik, kita cek langsung ke Mas Hussein. Anda yang berada di sana, teman-teman Anda kemudian menyaksikan apakah betul tidak ada penyerangan pihak Israel ke Masjidil Aqsa di malam Ramadan? Menurut saya ini adalah argumen yang sangat menggelikan karena bahkan Perdana Menteri Israel pun Netanyahu tidak menggunakan ini sebagai argumen. Netanyahu tidak pernah mengatakan kami tidak pernah menyerang Al-Aqsa. Tapi tiba-tiba Ibu Monik melakukan statement ini dari mana dasarnya? Nggak ada pejabat tinggi Israel yang mengingkari bahwa ada penyerangan ke Masjidil Aqsa. Baik. Nah, jadi mana harus saya percaya? Ibu Monik atau statement dari petinggi-petinggi Israel sendiri? Baik, kita coba dengarkan pandangan yang berbeda dari Pak Mahfud Siddiq. Pak Mahfud Siddiq dari Sekjen Partai Gelora. Makasih banyak ini Mas Hussein Mas sudah Hussein, bergabung. terima kasih Pak banyak Mahfud atas Siddiq kita waktunya. dengarkan bagaimana versi Anda. Ini agar masyarakat juga tidak keliru akan sejarah yang ada. Iya, makasih. Pertama saya ingin mengapresiasi tadi statement dari Pak Hendro Priyono ya. Saya dari dulu manggil beliau itu suhu. Suhu. Ya, walaupun kemarin saya sempat mendebat beliau ketika ada statement itu. Tapi hari ini malam ini saya mendapatkan penjelasan tambahan bahwa maksud beliau adalah reaksi kita sebagai anggota masyarakat terhadap isu konflik Palestina Israel ini tetap harus mempertimbangkan bahaya COVID agar jangan ini semakin meluas. Saya kira ini yang positif ya. Baik. Dan tentu saja di zaman sekarang bentuk ekspresi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina ini kan beragam, tidak harus di jalan memang. Satu misalnya gerakan crowdfunding dalam waktu 2 hari itu bisa mengumpulkan dana 1 miliar, ini luar biasa. Mereka nggak pakai turun ke jalan, cukup dengan gadget itu bisa menghimpun dana 1 miliar dalam 2 hari. Jadi banyak bentuk-bentuk ekspresi yang tidak membuat kita menghadirkan kerumunan yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Hendro ya, oleh Bang Edo ini. Nah yang kedua, saya tertarik tadi statement Mbak Moni bahwa beliau membuat satu NGO, LSM, non-profit untuk memberikan edukasi tentang kepada masyarakat untuk memahami persoalan Palestina dan juga Israel. Cuma dari penjelasan sepintas beliau tadi, saya malah tidak teredukasi. Bagian mana yang tidak teredukasi? Saya melihat informasi yang beliau sampaikan ini banyak yang absurd ya, dan justru banyak mengaburkan fakta-fakta sejarah yang ada. Karena begini, kita ini hidup sekarang di era terbuka ya, ini era keterbukaan informasi. Informasi apapun sekarang bisa kita buka ya melalui gadget kita dan sumber dari manapun bisa kita dapatkan. Jadi saya kira tentang sejarah Palestina, tentang sejarah kehadiran negara Israel di tanah Palestina, ini sudah menjadi pengetahuan umum. Tidak ada yang tersembunyi dan saya kira kalau kita mau bedah sejarah itu jauh lagi ke belakang, ya ketika bangsa Yahudi mengalami diaspora sampai dominan di penyebarannya di Eropa misalnya, yang itu juga memicu peristiwa atau tragedi Holocaust yang tadi disinggung Mbak Monik, ini kan semua bisa didapatkan dengan mudah dan sudah menjadi common knowledge ya, pengetahuan masyarakat. Jadi saya kira kalau kita ingin mengedukasi masyarakat ya jangan kemudian juga informasinya justru tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Hussein justru jadi seperti merendahkan nalar masyarakat itu sendiri. Ini masukan saya untuk Mbak Moni, tapi saya senang kita bisa mendiskusikan hal ini. Yang kedua, yang ketiga yang saya sampaikan begini. Kalau kita berbicara konflik Israel dan Palestina, baik sebagai dua bangsa, dua entitas ataupun sebagai dua negara, walaupun yang satu disebut negara yang melakukan okupasi dan yang satu adalah negara yang belum berdaulat, karena dideklarasikan tahun 88 sampai sekarang mereka belum berdaulat. Ini belum negara yang berdaulat, ini baru setengah negara sebenarnya. Jadi kalau Soekarno pada waktu itu mengatakan selama tanah Palestina ini belum diserahkan kepada bangsa Palestina sendiri, maka Indonesia akan tetap berdiri bersama rakyat Palestina untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Dan secara garis politik nasional luar negeri kita, saya sangat bersyukur karena tegak lurus.
Pak Jokowi sampai pernyataan beberapa waktu yang lalu ya setelah konflik ini itu kan menyatakan bangsa Indonesia masih berhutang kepada Palestina. Ya, jadi sepanjang negara Palestina belum merdeka, bangsa Indonesia masih punya hutang dan memang ini bukan hanya Jadi hutang moral secara tapi substansi hutang landasannya sejarah. itu jelas dilakukan oleh Ini pemerintah jelas. Indonesia. Ini Pak jelas. Mahfud ditahan dulu, Mbak Haikal, Mbak Moni, Pak Sulaiman. Nanti kita berikan kesempatan Baik. kepada Jadi pemirsa ini untuk hutang bertanya sejarah langsung. negara dan bangsa Indonesia. Masih panjang ini perjalanannya. Sesaat lagi pemirsa hanya di catatan demokrasi. Tadi kita melanjutkan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, kalau Bapak berbicara ini fakta sejarah yang secara umum dicerna baik oleh masyarakat. Tapi perbedaannya sangat mencolok ketika pernyataan Mbak Monik sama Pak Mahfud. Dilanjutkan boleh Pak Mahfud? Iya, jadi begini, kalau kita bicara usia konflik, kalau konflik itu kita mulai dari sejak negara Israel itu dideklarasikan di tanah Palestina yang diokupasi sampai sekarang, itu sudah 73 tahun konflik ini terjadi. Tapi kalau kita tarik lebih maju misalnya konflik itu muncul sejak negara Palestina itu dideklarasikan tahun 88 di Algier dan itu pemerintahnya pengasingan sejak itu, maka usia konflik ini 33 tahun. Konflik antar negara ya. Nah, kalau kita maju lagi sejak ada kesepakatan Oslo yang kemudian melakukan pembagian wilayah 3 wilayah tadi, itu terakhir adalah di Oslo pembagiannya. Konflik ini sudah 27 tahun. Jadi konflik antara negara Israel yang mengokupasi tanah Palestina dengan negara Palestina yang belum sepenuhnya merdeka ini usianya sudah panjang. Dan kalau kita lihat sampai sekarang fakta yang terjadi adalah wilayah Palestina yang disepakati atau yang merujuk ke resolusi PBB tahun 47 itu semakin sedikit ya. Karena dikolonialisasi baru oleh Israel dengan pemukiman baru yang ilegal dan termasuk juga yang di Gaza. Jadi kalau kita melihat bahwa usia konflik ini sudah panjang dan kelihatannya Amerika dan Eropa juga sudah mulai capek menyelesaikan konflik ini termasuk PBB juga sulit mengatasi ini, saya kira kita kembali ke akar masalah. Konflik ini muncul ketika tahun 48 berdiri sebuah negara di tanah yang dirampas secara ilegal. Yaitu negara Israel. Jadi solusi yang perlu kita pikirkan sekarang ini, opsi yang kami sampaikan adalah mari kita berpikir sekarang solusi baru. Bukan two state solution, tapi solusi yuk kita bubarkan Israel. Itu solusi Bubarkan alternatifnya. Jadi, Bapak, apakah resolusi PBB itu adalah sebuah ilegal, keputusan ilegal? Resolusi PBB itu peristiwa yang legal, peristiwa politik yang legal. Tetapi ketika tahun 47 resolusi itu dikeluarkan membagi tanah Palestina untuk 2 bangsa, apakah Israel mematuhi resolusi itu? Apakah Israel tetap komitmen dengan pembagian wilayah berdasarkan resolusi PBB Iya, tahun 47? betul. Tidak ada, Pak. Mbak. Tidak Israel ada. Sekarang mendiami. wilayah yang diberikan oleh PBB tahun 47 yang sekarang de facto dikuasai oleh Palestina, oleh NPA, National Palestinian Authority, itu tinggal 18%. Nah, ini Di sebetulnya dalamnya sudah dikapling-kapling dengan pemukiman ilegal yang baru dan tidak pernah dihentikan sampai sekarang. Artinya apa? Artinya Israel terus melakukan kolonialisasi di atas tanah Palestina dan tidak akan pernah berhenti sampai kemudian bangsa Palestina betul-betul keluar dari wilayah ini. Nah, ini sebetulnya saya merasa bahwa pada tahun 1948 ketika Israel resmi berdiri karena ada pembagian tanah, inilah yang menyebabkan adanya penyangkalan sejarah. Tidak ada pengakuan dari seperti Bapak ini, Bapak-bapak, karena apa? Karena sebetulnya Israel itu resmi dan keberadaannya diakui oleh banyak sekali negara di dunia. Hanya 30 negara yang belum mengakui legalitas Israel. Belum berhubungan diplomatik dengan Israel. Artinya apa? Artinya keberadaannya legal. Gitu. Sejak tahun 1948. Betul. Nah, pertanyaan saya kenapa ketika dianggap mengokupasi? Jelas-jelas tanah itu, Bapak, tahun 135 Masehi diubah namanya dari Yudea menjadi Syria Palestina oleh Kaisar Hadrian, orang Romawi.
Orang Romawi saat itu menguasai tanah Yudea. Yudea artinya apa? Yehuda. Yehuda artinya apa? Anaknya Yakub. Yakub itu siapa? Israel. Gitu loh. Pak Mahfud. Wilayah Israel saat ini sama persis dengan wilayah peta kalau Bapak lihat di tahun sebelum Masehi. Sama persis Pak petanya. Keberadaan Mesir, tetangganya siapa? Israel. Sama persis. Oke, baik, kita dengarkan argumen dari Pak Mahfud, singkat saja Pak Ya, Mahfud. baik. Kalau kita mau bicara soal tanah Palestina dan keberadaan bangsa-bangsa yang ada di atas tanah itu, kita mau bisa tarik mundur terlalu jauh juga bisa. Tetapi dalam konteks politik internasional, semua kita merujuk kepada keputusan-keputusan kolektif yang sudah pernah dibuat. Ya, Bapak tidak setuju dengan keputusan PBB kita kasih loh. kesempatan merujuk dulu kepada Pak Mahfud, resolusi Mbak PBB Moni. tahun 47. Resolusi PBB tahun 47 apa? Tanah Palestina dibagi untuk dua bangsa, yaitu bangsa Yahudi yang mendirikan negara Israel secara sepihak pada masa itu tahun 48 atas dukungan negara-negara barat dimotori oleh Inggris dan Perancis tentu saja. Lalu kemudian bangsa Palestina yang tahun 88 mendeklarasikan negara Palestina. Kalau tahun 47 kita buka resolusi PBB, pembagian wilayahnya jelas. Sekarang kalau kita buka peta existing, kebetulan saya sudah berapa kali Mbak ke sana. Saya ketemu Presiden Mahmud Abbas, saya juga ke Gaza ketemu Ismail Haniyeh pada waktu itu. Jelas sekali bahwa perampasan tanah yang oleh PBB dimandatkan untuk bangsa Palestina itu terjadi terus-menerus sampai sekarang dan tidak pernah berhenti. Sekarang 400.000 pemukim ilegal Yahudi mendiami tanah-tanah Palestina di atas bangunan-bangunan pemukiman baru. Apakah ini bukan kolonialisasi? Dan PBB secara resmi tahun 74 telah menyatakan status Palestina itu sebagai occupied territory. Oke, Tanah yang diduduki oleh siapa? Mbak Moni, Oleh baik itu Israel. fakta sejarah yang misalnya Itu- kita tarik itu mundur, PBB, itu akan istilah jadi ini sudah panjang dari sekali. PBB. Segmen ini akan habis untuk membahas masalah sejarah di Palestina. Iya. Tapi Pertanyaan Babe sudah Haikal, mulai masuk ke Twitter, Andrew. banyak pertanyaan Babe Haikal. Babe Haikal ingin menanggapi tapi menyambung pertanyaan juga, Be. Ini ada pertanyaan buat Babe Silakan. Haikal. Cuman saya kapan Kita dengarkan pertanyaan dari diizinkan Twitter bicara dulu, nih? Babe. Sekarang, Be, ini Kita langsung dengarkan mention nama dulu, ke Babe Haikal dari Ilham. Saya ingin bertanya kepada Babe Haikal Hasan, apa benar konflik agama adalah cara efektif yang digunakan kelompok Hamas dan Israel untuk merebut tanah Yerusalem dan sekitarnya, Babe Haikal? Sebelum menjawab itu, kita bangsa Indonesia hari ini menyaksikan satu orang Monik yang mampu seolah-olah mampu mengubah pola pikir semua dunia. 135 negara anggota PBB mengakui keberadaan Palestina dan mengecam Israel. Ini 136 negara loh. 82% populasi dunia ya, bukan satu orang Monik gitu ya. 82 dunia udah mengutuk itu Israel. Dan 48 kali PBB bersidang khusus bahas Israel. Apa ini enggak negara yang biadab dan bandel? Khusus 48 kali sidang, 48 kali resolusi dikeluarkan oleh PBB. Satu, pendudukan wilayah yang dulunya dibagi benar sekarang dicaplok habis-habisan. Mbak, saya dari tahun 2005 udah di sana ya. Catat itu, 2005 saya udah di sana sampai sekarang. Ini karena Covid saya pulang balik lagi. Jadi bukan cuma Mbak Monika yang tahu urusan Palestina gitu ya. Ya, Mbak Monik ya. Pengusiran penduduk yang dilakukan juga udah dikutuk oleh PBB, itu dikeluarkan resolusi. Tembok pemisah dikeluarkan oleh PBB. Pengeboman rumah sakit dikeluarkan oleh PBB. Tidak satu pun bangsa biadab Israel ini mengikuti gitu loh. Terus tiba-tiba ikut PBB yang tahun 47. Terus yang 48, 49 sampai 2021 diabaikan. Jadi tolonglah masyarakat Indonesia jangan dibodohi gitu loh oleh Mbak Monik dengan cuma sekilas cuman wartawan tiba-tiba mampu lebih hebat daripada Netanyahu, nggak ada penyerangan di Masjidil Aqsa. Mbak, sekali lagi saya katakan, saya tinggal lama di sono, ya. Dan kemudian sejak 2016 saya setahun bisa bolak-balik 4 kali 5 kali ke sana, dan setiap tahun rutin saya sholat Idul Adha di sana. Yang Babe temukan di sana? Dan yang saya temukan di sana sebelum sosial media rame, mereka itu pembunuh. Di depan mata kepala kami di Hebron, saya lagi di bis, itu ditembak, nggak ada handphone zaman dulu, nggak ada. Dan itu kelakuan bangsa Israel yang mesti diketahui oleh dunia. Di sosial media belum ada tahun itu. Kita menyaksikan sendiri di depan mata kepala sendiri. Suka-suka kok. Sekarang mereka ngerem, kenapa? Karena udah ada handphone.
Gitu aja. Dan ini kita jadi pragmatis di sini. Pragmatis dengan apa yang pernah diutarakan sama Pak Hendro pada waktu yang lalu. Kemudian sekarang bicaranya COVID. Ya alhamdulillah kalau umpamanya udah ada pencerahan. Dan juga narasi yang dilakukan oleh Pak Sulaiman Ponto yang menjadi heboh, pragmatis. Di Indonesia banyak masalah, di Indonesia banyak persoalan. Selesaikan masalah kita sendiri. Lah kalau begitu tinggal di hutan gitu loh. Oke, kita langsung dengarkan pernyataan dari Nggak Pak Sulaiman melindungi Ponto. segenap Silakan, bangsa Indonesia, tanggapannya. memajukan kesejahteraan umum, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Itu konstitusi. Kita dengarkan dulu Be, siapa tahu berubah malam ini Be. Pak Sulaiman. Kelihatannya sudah berubah beliau. Kan Apakah sudah berubah? udah berubah Pak gitu Ponto? loh. Kita Saya kira lihat. sama Pak Hendro itu tidak ada bedanya. Jadi pada dasarnya itu. Tapi Nggak begini, berubah. saya sependapat dengan Pak Ikar bilang tadi, kalau memang Israel itu bangsa biadab. Iya benar, tidak salah. Kenapa? Israel dikatakan Mbak Monica tadi, zaman Romawi, dia hancur-hancuran. Dia dihajar habis-habisan sama Heraklius, sampai yang namanya Yudea diganti menjadi Assyria Palestina. Itu kan untuk apa? Dia memang untuk menghina Israel yang dikalahkan oleh Assyria, kemudian muncullah nama Palestina. Lalu dia dihabis-habisin. Terjadilah kan kasus di Bukit Masada. Bagaimana Israel kan dihabisin di situ. Nah, inilah yang membuat orang Israel ini menjadi biadab, menjadi Kalau misalnya kita melihat sejarah kan cukup panjang, tapi Bukan. bagaimana dengan serangan Bukan. terakhir misalnya? Ini gini, Pak Sulaiman. ini membuat apa? Membuat dia ini sekarang dia lahir kan. Kita melihat dia lahir mengharapkan dia seperti kita. Tapi dia ini ternyata ini apa? Dia dinosaurus purba yang lahir sekarang dengan segala keganasan. Jadi sekarang posisinya balas dendam Pak Sulaiman. Anda menangkapnya seperti itu? Bukan balas dendam, tapi Gini, memang sebentar. karakternya yang terbuat Kita seperti dengarkan dulu Babe, sebentar. Bukan balas dendam, karakter yang terbuat adalah seperti itu. Saya ketemu dengan orang-orang itu. Ketika saya bertugas di Belanda, ketemu dengan atas pertahanan ya kan intelijen. Saya tanya, kenapa kamu begini? 2 kali kami merasakan bagaimana dihancurkan Romawi dengan Masada. Yang kedua, kami disalimin juga sama Jerman. Inilah yang membuat karakter kami seperti ini. Kalau kadal dilempari batu lari, kalau yang namanya dinosaurus dilempari batu ya dia gigit. Tapi perlakuan keji dilampiaskan ke warga Gaza. Iya. Ya itulah yang saya bilang bahwa Israel sekarang ini itu adalah dinosaurus purba yang hadir di modern dengan segala keganasannya itu. Ya, dengan kalimat itu Pak Sulaiman Ponto menyetujui kalimat dari Pak Mahfud untuk ya nggak usah ada kalau begitu Israel Nah. ya karena purba. Sebentar Pak, saya mau menanggapi. Babe sebentar Babe, kita harus iklan dulu Babe. Ada iklan. Kita harus simak berikut ini hanya di catatan demokrasi Babe. Mohon maaf Babe ya. Kita tahan sejenak Babe. Langsung ke Babe Haikal Be. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham dari warganet soal Ya. apakah efektif konflik Terjawab agama ya digunakan, Mas Ilham dari netizen ya. Mas Ilham yang baik terjawab oleh Mas Hussein di Gaza. Jadi semuanya itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak, 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti, di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930, when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat.
Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau Kemudian- Sangat komprehensif ya sepertinya. Kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anak, anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishak, Ishakil. Ishak menggembirakan, Il, Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il, Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf, dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses. Dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon die, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina, itu karena yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat, baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam. Sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi. Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. situ Be ya posisinya Be ya. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Baik. Bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas. Ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Oke, Pak Ponto, untuk menjawab ini ada pertanyaan mungkin cukup berkorelasi dari pertanyaan netizen Kicau Sahabat di Twitter. Kenapa wilayah negara Palestina dari tahun sebelum 1947 hingga kini selalu mengecil? Berapa sebenarnya luas wilayah negara Palestina sesungguhnya? Bukannya menghilangnya sebagian besar wilayah Palestina itu karena memang kedatangan Israel untuk menjajah? Ya, jadi begini, memang kita tidak bisa melihat Israel itu sejak tahun 48 ke sini. Kita melihat bagaimana karakter dia yang terbentuk akibat adanya penyiksaan. Ada dua masalah. Ketika saya tanya, ada dua yang membentuk dia. Yaitu bagaimana mereka dihajar Romawi, kemudian bagaimana dia dihajar lagi oleh Jerman. Dua ini membentuk dia menjadi dinosaurus saat ini. Bagaimana dia dengan kekejaman zaman itu. Kita melihat sekarang kejam. Biadab, tapi zaman itu kan tidak. Dan memang karakter ya. Zaman dia karakter dia begitu sehingga sekarang ketika dia diganggu, ya kekejamannya yang pernah dia rasakan itu dia ulangi lagi. Maksudnya diganggu karena posisinya kalau yang sekarang Pak Sulaiman Ya, kan ya, yang ya, menyerang terlebih dahulu adalah betul. Israel, yang menyerang terlebih dahulu Israel ke Gaza. Apapun kalau dia diganggu dengan karakternya yang sudah terbentuk, dia akan hajar. Kita bilang biadab, kita bilang ya silakan aja kamu bilang begitu. Saya adalah saya, itulah dia. Nah, tahun 47, ketika tahun 47 pemisahan, oke. Dia diserang kan, langsung diserang 5 negara tadi. Apa yang terjadi? Ketika diserang, ya dia balik, dia menang. Menang apa? Sambil duduki. Kita bilang okupasi. Dia bilang tidak. Zaman dulu saya, the winner take it all. Jadi karakter apa yang terjadi di zaman dulu masih dipakai sampai hari ini oleh orang Israel. Baik. Gini Ya, deh, itu. Bapak mungkin punya teman di Amerika, ambil telepon bagaimana demo di Amerika. Di seluruh bagian di Amerika sebentar. Bapak punya telepon, yang di Eropa, Inggris, Prancis, Jerman. Bagaimana demo mereka. Mereka ini udah menentang gitu loh. Jadi tidak ada Pak justifikasi karena dulu disakiti sekarang boleh. Ujung ini sebenarnya tadi kepotong Pak, Ketika Nabi Isa kemudian diangkat, kemudian Nabi Muhammad kemudian melanjutkan risalah, dilanjutkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab membuat satu perjanjian namanya Wa'dah Umariyah. Apa itu? Orang Islam boleh tinggal di situ.
Catat, orang Kristen boleh tinggal di situ. Dan Umar bin Khattab tidak boleh mengganggu gereja atau sinagoga atau mengganggu salib. Damai Pak, sampai kapan? Mulai 646, damai sampai 1095 datangnya Crusader. Sampai kapan mereka melakukan pembunuhan? Sampai 1187 dengan datangnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai kapan? Dari mulai 1187, nggak tanggung-tanggung nih Pak, 1187 sampai 1948 tidak ada konflik. Konflik mulai 1948. Konflik itu Pak yang mesti kita kembalikan. Jadi kalau mau balik-balik sejarah, jangan nanggung-nanggung. Kembalikan dulu ke dengan porsinya. Damai, tentram dengan wa'dal Mariyah. 1187, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membuat perjanjian baru namanya Perjanjian Ramallah. Apa isinya? Islam silahkan ibadah di masjid. Kristen silahkan ibadah di gereja. Yahudi silahkan ibadah di sinagoga. Damai semuanya. Sampai bangsa terkutuk itu memproklamirkan, bukan memproklamirkan kemerdekaan, itu namanya dia dijajah. Tapi sampai dia mendapat legitimasi dari PBB untuk mencaplok. Oke, silahkan dengan argumentasi PBB. Tapi sekarang habis Pak, habis. Tidak sampai 20% Pak. Saya tahu persis, saya tiap tahun datang ke sana rutin gitu. Coba sambil kita tampilkan peta dari Pak Mahfud tadi ya, peta. Bisa dijelaskan sedikit Pak juga Mahfud? tadi petanya, coba kita tampilkan coba ya. Pak Monik sambil menanggapi apa kata Babe tadi, Mbak Monik sambil melihat peta ini. Pak Mahfud boleh? Mikrofonnya bisa digunakan. Sebelum Pak Mahfud saya sedikit lagi. Pak ini udah nggak ada Pak. Ini yang hijau udah nggak ada. Tinggal di Gaza doang sedikit. 2020. 2020. Enggak, ini 2020 udah enggak. Boleh sambil ditunjuk Be? Boleh sambil jalan Be? Maafkan. Sambil berdiri Be, boleh Be? Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Lah kok mau ibadah digituin? Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat. Kami Pak itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Babe Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh Saya sempat ditahan polisi kok. Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babe yang melihat langsung fakta Saya di lihat lapangan langsung, seperti itu Monik, ya. bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini, kalau memang terjadi pelanggaran oleh tentara atau oleh polisi Israel, tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan, gitu ya. Sebentar, jangan. Ini Bener lucu nggak? Pak, lucu loh. Bikin laporan apa? Di depan Ya mata laporan kepala. ke polisi, melaporkan sebagai korban. Biar saja orang membuka aib sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan? Ya, bener Gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan? Belum lihat perjalanan antara situ kan? Dalam 100 meter semua ada senjata kan? Oke, karena durasi Gini kita memang saya tidak banyak. jelasin Mbak ini Monik. dulu boleh Hebron nggak? itu Saya kita jelaskan diusir. ini boleh kan? Silakan. Baik, Oke. Mbak Monik. Ya, jadi gini, Monggo. terima kasih untuk kesempatan saya berbicara. Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta Bisa? yang Silakan dibilang berdiri, Mbak Monik. peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri raja mungkin, Mbak demi Monik. raja, duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi, titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua oleh PBB. Mbak Monik, Nah kalau karena itu Lihat aja ketika ini kenapa ini begini? Coba dijawab aja dulu. Ini kenapa itu begini menurut Mbak Monik? rencana Trump, Bapak, judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh, Nggak Tapi jadi, nanti Pak. saya posisinya jelaskan dari ya. tahun ke tahun yang lahan yang Nah, sudah itu dicapai dia, Mbak saya Monik. jelaskan. Mbak Monik, Waktu- lahan yang tadinya luas tiba-tiba Nih ya, mengecil. bekas kerajaan Israel kemudian menyusut menjadi bagi dua, Arab Palestina dan Yahudi tahun? Palestina tahun 1947. Oke. Oke, Yang membantu posisi di siapa? sini. PBB. Oke. Israel menerima, Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai Gaza siapa? Mesir.
Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan bapak-bapak protes ke Yordania dan Oke, berarti Mesir. gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Kita Nah, dengarkan Pak Mahfud. 1967 belum Pernyataan sampai Pak di Mahfud. situ. Boleh satu menit Oke. aja. 1967 Israel diserang loh. Selama 6 hari oleh 5 negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut, legal atau tidak? Tentu saja dalam masa Baik, itu legal atau legal. tidak Pak Mahfud? Boleh langsung disambut saja. Ya, saya Sambil boleh berdiri izin boleh ya? Pak, sambil Silakan. jalan Pak. Izin. Sambil menunjukkan petanya Pak. Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah jadi begini. Mungkin Mbak Monik belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Oke, Palestina. Pak Mahfud mungkin bisa Nah, dijelaskan yang berwarna hijau dan berwarna ya, biru? kemudian kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal sekitar 400 ribu orang di tepi barat dan sekitar 200 ribuan pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur. Sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya. Dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin Babe ya. Dan Itu tidak betul. ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, Saya di sana kok tidak betul. kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15% Pak Karena Mahfud ya. pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada perjanjian Oslo. Dan ini betul, hingga saat ini 15% di ya? Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah Intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang. Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Indonesia. Saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena Nah, udah habis lagi. Yang Karena saya maksud, kita ini Pak, ini saya sebutkan Trump projected plan karena ini ada desain baru. Iya. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir. Lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan di bawah otoritasnya Jordan. Ini Artinya sumber apa? sudah jelas ya Pak Mahfud ya, sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47 ini mau dihabisi dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh Bang di Monik, tanah Pak Sulaiman kita kasih kesempatan. Itulah rencana. kasih, Makanya masih koma ya sama yang ya, Pak Mahfud ya. silakan Siap, kita siap, Bang main Beo. deh, sampai Saya titik. beli peta Oke. di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Khurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silahkan beli di Austria Oke, Israel. terakhir Pak Ponto mungkin. Ya, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, silahkan. Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah, harusnya nggak apa-apa dong. Umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya Israel sendiri. beragama Islam.
Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel, and they built Judaism as a new religion. Nah, kembali ke peta. Saya kira orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area. Area A, B, dan C. Area Israel hanya area C. Dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu Nah, kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Iya. Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah, Bukan, tidak. memang. Bukan. Makanya Ini saya bilang jangan dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa buka semuanya fakta itu. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah, makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal Saya menjelaskan. akan jelaskan. Salah. Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Bener nggak? Ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini nggak ada. Hamas Bu Monik. menang pemilu tahun 2006 Soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini Gaza. soal pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang kan gini, sama dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, PDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. Pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government. Tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88 dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya, Tetapi bendera makanya Palestina kenapa sekarang sudah Presiden berkibar Jokowi, di PBB sejak Presiden tahun 2015. Jokowi masih menyatakan kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau paham betul syarat negara berdaulat, pemerintahannya harus utuh, itu belum dimiliki oleh Palestina. Itu penting. Dan itu yang bukan kedua, salah Israel, Pak. kita jangan bukan mengacaukan salah pikiran Israel. masyarakat seolah-olah ada 2 pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan Memang ada betul. tepi barat, tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu diabaikan. Itulah Baik, yang kita tidak kasih ada di kesempatan PBB. kepada Pak Negara. Sulaiman, Pak Sulaiman Punto. Tidak ada di PBB. Pak Sulaiman Punto. Mbak Monik, Iya. kita dengarkan dulu Jadi suara kalau dari Israel Pak tidak Sulaiman pernah Punto. menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi Yang belum mengakui alternatif Palestina adalah hanyalah kita kasih Israel. kesempatan keberadaan kepada negara Pak Sulaiman Israel yang belum sekarang berbicara di perlu segmen kita ini. Pak pikirkan Mahfud ulang. kita hargai Pak Sulaiman Punto untuk Kembali berbicara. ke perjanjian Umar bin Khattab. Jadi kalau saya memang ini melihat bahwa kita memang sekarang menuntut melihat Israel itu untuk mengikuti cara pandang yang ada sekarang ini. Padahal Israel yang ada sekarang karakternya itu masih karakter dinosaurus purba. Ini kan susah. Dia begitu sensitifnya, begitu galaknya, masih seperti zaman dulu. Sedangkan kita yang sekarang ini melihat itu kadal, diusir lari. Padahal itu dinosaurus. Lah, bagaimana kita menuntut dinosaurus ini seperti kadal? Nah, untuk menghilangkan dinosaurus, ya harus ada dinosaurus. Tidak Perdamaian bisa. itu mustahil. Bagaimana? Perdamaian itu mustahil. Lah, perdamaian yang sekarang, kalau dia diganggu terus, seperti dilempar batu, yang gigit terus. Ya sepasti. Jadi kita bisa lihat sekarang, bagaimana politik luar negeri dari 2 ini. Baik. Dari Israel, politiknya sekarang dia apa? Partnership. Dia cari kawan-kawan kemana-mana. Di ASEAN sekarang tinggal Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Malaysia pun 2 kaki. Tinggal dia berdua yang full, yang tidak berteman dengan Israel. Nah, lalu kita lihat bagaimana dengan Palestina. Palestina masih menggunakan politiknya dengan apa? Minta bantuan dan menjual nilai.
bahwa kita terokupasi, kita Baik. itu Tapi masih Itu fakta yang juga sejarah di- tidak bisa dielakkan, memang mereka Lah, sedang ya terjajah kan saat ini seperti Pak itu. Sulaiman. Pak Sulaiman, Mbak Monik, Mbak Behaikal, Ya. dan juga Pak Mahfud Siddiq, kita harus mendengarkan ada tausiah sesaat lagi. Mohon maaf kalau mengulas soal sejarah sepertinya segmen kita kurang Panjang. ya. Kita ada jeda iklan, kita ada tausiah dari Kiai Jolil Nafis sesaat lagi. Hanya di catatan Semoga demokrasi. tausiahnya Tetaplah bersama mendukung kami pembubaran pemirsa. negara Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Pemirsa, kita mendengar diskusi tentang bagaimana konflik di Palestina oleh Israel. Sebenarnya faktornya banyak. Tentu adalah ambisi kemanusiaan. Soal alasan bisa dicari untuk membenarkan. Yang jelas Palestina itu ribut pada saat Yahudi itu datang ke Palestina, baik dari Jerman, dari Eropa, dan pada berikutnya adanya deklarasi Balfour adalah bagian dari yang memicu terhadap konflik itu. Besar-besaran tentu orang yang di sana, dari awalnya hanya 2 orang, 3 orang, akhirnya menjadi mayoritas di Palestina. Dan berikutnya adalah mendeklarasikan sebagai negara. Tentu orang-orang Palestina adalah yang tidak setuju itu. Dan perlu ingat bahwa ini produk konflik juga. Pada saat sebelumnya adalah Ottoman sebagai yang berkuasa, kemudian Inggris gak mampu lagi untuk mengelolanya, lalu kepada PBB. Jadi kalau ditarik ke belakang nggak ada akan selesainya. Kalau ditarik dengan sejarah semuanya, Amerika juga bukan hak tinggal di sana karena bukan asli suku sana. Ditarik sebenarnya juga Australia, ada aborigin, bukan orang Australia yang berkuasa, tetapi itulah realita di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari kita kembali pada spirit keagamaan. Kalau di Palestina ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, seharusnya di sana bisa aman. Sebagaimana dilakukan oleh Khalifah kita Umar bin Khattab, begitu juga bagaimana kita perlakukan di dalam Islam, kita harus damai sebagaimana namanya Islam, salam, ya, damaian, dan ada dari Asmaul Husna adalah Assalam, juga adalah yang memberi kedamaian. Oleh karena itu, kedamaian menjadi harapan kita semua. Kedamaian menjadi dambaan kita semua karena mendapatkan kebahagiaan manakala kita bisa damai. Karenanya oleh Rasulullah SAW kita diajarkan untuk terlibat untuk perdamaian. Tidak bisa karena alasan dalam negeri kita tidak mau melihat di luar negeri. Tidak bisa karena alasan kita belum selesai lalu tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah prinsip individualis yang tidak ada di dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada para sahabat. Ketika Rasul mengatakan ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyami was salati was sadaqati, qalu bala ya Rasulullah. Apakah Anda ingin saya beritahu, kata Rasulullah, tentang sesuatu kebaikan yang melebihi derajatnya puasa, derajatnya salat, derajatnya dari bersedekah? Kata sahabat, iya ya Rasulullah, tentu pengen tahu apa. Disebutnya adalah islahu dzatil baini, adalah menyatukan orang-orang yang bertikai. Fa inna fasadatil baini al-haliqah. Karena kerusakan dari orang yang bertikai itu merusak terhadap agama. Bukan hanya seperti halnya kita merusak hanya seperti gunting yang gunting rambut, tapi menggunting agama. Bagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestina, dia mengungsi kemana-mana. Ya, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di sana tidak bisa hidup mengembangkan diri. Jangankan dia mengembangkan untuk maju, untuk hidup bertahan aja udah susah. Oleh karena itu sudah benar bagaimana ulama meletakkan bangsa ini untuk terlibat. Ketika mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak seluruh bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan keadilan. Dan termasuk juga kita harus terlibat aktif menciptakan ketertiban dunia ini atas dasar apa? Atas dasar kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi terlibat itu amanah undang-undang dan amanah agama kita. Oleh karena itu kita terlibat mendamaikan di sana adalah menjadi sebuah keharusan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di sana. Yang pertama adalah memastikan gencatan senjata. Karena itu pasti kekerasan dan pasti anti kemanusiaan. Dan kekerasan itu harus dihapuskan. Yang kedua, pastikan kita ada memberi bantuan kemanusiaan. Jadi nggak perlu dilarang membantu ke sana, tidak perlu dicegah membantu ke sana. Juga membantu di Indonesia, tidak berarti kalau di luar tidak lupa dengan Indonesia.
Tidak berarti kita karena memikirkan COVID lalu nggak memikirkan di luar. Buktinya kita menyumbangkan bagaimana kemarin oksigen ke India. Dulu zaman Pak Karno juga kita membantu terhadap India. Bahkan 2019 kita membantu terhadap pengungsi di Yordania, orang Palestina. Kita lakukan itu oleh negara. Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan kita membaca kunut nazilah membantu ke sana. Kiai Wahab Hasbullah mengatakan ayo kita kumpulkan bantuan kirim ke sana. Sejak awal pendiri NU mempunyai keperhatian terhadap Palestina. Oleh karena itu mari kita bersama-sama mendukung terhadap bagaimana menciptakan kedamaian di Palestina dan mendorong yang ketiga adalah dunia internasional untuk menciptakan perdamaian. Apakah kita harus mematuhi two state solution, dua negara ini yang tak pernah dipatuhi oleh Israel? Apakah kita ada solusi lain bagaimana menciptakan perdamaian di Palestina? Bagi kita yang menjadi prinsip di dalam kehidupan itu adalah dua. Disampaikan oleh Al-Quran, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Dan keduanya adalah gara-gara perang. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa kita aman dari yang kita takuti. Yang kedua, kita harus mengamankan diri kelaparan. Ternyata dari perang itu membuat kita tidak aman dan membuat di mana-mana orang kelaparan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Kiai Haji Holil Nafis dan juga para narasumber sudah hadir di Catatan Demokrasi. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Skapami. Terima kasih. Sampai jumpa di Catatan Demokrasi minggu depan.